Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdirrahman dengan NIM 220201602048 dari jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan, Prodi Teknik Sipil Bangunan Gedung. Di sini saya akan membawakan materi tentang rumusan masalah. Yang pertama itu pengertian manajemen risiko menurut para ahli. B. Apa saja komponen manajemen risiko? C. Tujuan manajemen risiko. D. Jenis-jenis risiko dalam manajemen risiko. A. Pengertian manajemen risiko menurut para ahli. 1. Jojo Swedarso 2003. Jojo Swedarso memiliki pandangan yang berbeda. Menurutnya, manajemen risiko adalah penerapan fungsi manajemen secara umum untuk memetakan masalah dan solusinya yang terjadi di dalam sebuah organisasi perusahaan maupun keluarga dan masyarakat. Tampu Bullon 2004. Sedangkan menurut Tampu Bullon, manajemen risiko adalah satu proses yang dilakukan untuk mengakomodasi segala kemungkinan buruk dari sebuah transaksi bisnis. Darmawi 2014. Menurut Darmawi, manajemen risiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Bramanyo 2008. Bramanyo berpendapat bahwa manajemen risiko adalah proses struktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif penanganan risiko. Fahmi 2010. Menurut Fahmi, manajemen risiko adalah satu disiplin ilmu yang mempelajari tentang tindakan-tindakan organisasi dalam mengatasi masalah berbasis manajemen yang sistematis dan menyeluruh. B. Apa saja komponen manajemen risiko? Manajemen risiko memiliki komponen-komponen tertentu yang membedakan dengan manajemen bisnis lain. Instrumen ini yang harus ada di dalam manajemen, baru proses pelaksanaannya bisa dilakukan dengan maksimal. Ini dia komponen yang dimaksud. 1. Lingkungan internal. Lingkungan internal maksudnya adalah segala risiko yang kemungkinan terjadi di dalam internal perusahaan. Di dalam komponen ini tidak ada deteksi terhadap risiko yang terjadi antara perusahaan dengan faktor luar seperti pelanggan, klien, dan semacamnya. 2. Penentuan sasaran. Penentuan sasaran maksudnya adalah pihak perusahaan harus memasukkan sasaran risiko yang jelas yang akan coba diselesaikan melalui sistem manajemen. Di dalamnya biasanya tercakup dua hal, yaitu risiko yang muncul dari sistem visi dan misi usaha serta sasaran risiko yang datang dari kegiatan teknis atau operasional. 3. Identifikasi perusahaan. Komponen manajemen risiko yang ketiga adalah identifikasi peristiwa. Maksudnya adalah tidak disebutkan manajemen risiko jika pihak perusahaan tidak memiliki detail hasil. Identifikasi peristiwa seharusnya ini memang sudah didapatkan sebelum usaha mulai dijalankan. Penilaian risiko. Kemungkinan sebuah organisasi perusahaan ataupun bisnis untuk menilai sebuah kejadian atau keadaan dan kaitannya dengan pencapaian tujuan perusahaan atau bisnis tersebut. Manajemen perlu melakukan analisis mengenai dampak yang mungkin terjadi akibat risiko dengan dua perspektif, yaitu likelihood dan impact. 5. Tanggapan risiko. Selain melakukan penilaian terhadap risiko, juga menentukan tanggapan atau respon terhadap risiko tersebut. Respon atau tanggapan tersebut bisa dalam bentuk menghindari risiko, mengurangi risiko, memindahkan risiko, menerima risiko. 6. Aktivitas pengendalian. Setelah diberikan tanggapan, selanjutnya yaitu penyusunan prosedur dan kewajiban yang membantu memastikan bahwa respon terhadap risiko yang dipilih memadai dan terlaksana dengan baik. Aktivitas pengendalian risiko ini antara lain
pembuatan kebijakan dan prosedur, delegasi wewenang, pengamanan kekayaan perusahaan, pemisahan fungsi, supervisi. 7. Informasi dan komunikasi. Aktivitas yang berfokus pada identifikasi informasi dan menyampaikan kepada pihak terkait melalui media komunikasi. Pemantauan atau monitoring. Monitoring adalah komponen terakhir dalam manajemen risiko. Proses pemantauan dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan setiap komponen lainnya berfungsi sebagaimana mestinya. C. Tujuan manajemen risiko. Tujuan yang pertama adalah untuk melindungi perusahaan dari risiko bisnis yang berbahaya, sehingga badan usaha tetap berdiri sekalipun diterpa berbagai macam masalah dan hal yang negatif. Jenis problemnya sudah terdeteksi terlebih dahulu. 1. Membantu pembuatan kerangka kerja. Dengan adanya manajemen risiko tertentu, solusi atas masalah perusahaan bisa ditemukan. Nah, untuk aktualisasinya tinggal dibuat saja kerangka kerja yang sesuai dengan solusi tersebut. 2. Sebagai peringatan kewaspadaan. Dengan dilakukannya manajemen risiko, tentu segala hal buruk yang bakal muncul akan terdeteksi. 3. Meningkatkan kinerja perusahaan. Membantu meningkatkan kinerja perusahaan dengan menyediakan informasi tingkat risiko yang disebut dengan peta risiko atau risk map. 4. Sosialisasi manajemen risiko. Membangun kemampuan individu maupun manajemen untuk mensosialisasikan pemahaman tentang risiko dan pentingnya risk management. 5. Mendorong manajemen agar proaktif. Mendorong manajemen agar bertindak proaktif dalam mengurangi potensi risiko. 6. Menjaga stabilitas dan pertumbuhan perusahaan. Terakhir, tujuan manajemen risiko adalah agar perusahaan bisa berkembang dengan stabil sesuai target bisnisnya. D. Jenis-jenis risiko dalam manajemen risiko. Selain memiliki komponen khusus, pengelolaan risiko juga dibedakan menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah manajemen risiko operasional. Manajemen risiko operasional adalah manajemen risiko yang didasarkan pada terjadinya masalah usaha yang muncul akibat faktor internal. Pada umumnya, cakupan sasaran untuk manajemen risiko jenis ini adalah faktor manusia, sistem, proses serta permasalahan eksternal tetapi yang tidak terkait dengan pelanggan, melainkan muncul dengan sendirinya seperti musibah. Ini menjadi bidang penyelesaian untuk manajemen risiko operasional. 2. Manajemen hazard. Manajemen hazard adalah jenis manajemen risiko yang fokusnya pada masalah yang potensial membuat perusahaan gulung tikar. Biasanya problem usaha yang dideteksi adalah masalah-masalah yang besar dan berbahaya. Ada 3 unsur yang diprioritaskan di dalam manajemen jenis ini, yaitu masalah hukum, bahaya fisik, serta penurunan moral. Ketiga hal ini adalah harus diantisipasi jika kemungkinan muncul bahaya potensial di sana. 3. Manajemen risiko strategis. Manajemen ini berkaitan dengan pengambilan keputusan. Risiko yang biasanya muncul adalah kondisi tak terduga yang mengurangi kemampuan pelaku bisnis untuk menjalankan strategi yang direncanakan. Anda bisa membuat beberapa daftar berikut. Daftar risiko. Penilaian risiko tersebut sesuai dengan kecenderungannya dan juga dampaknya. Penilaian pada kondisi saat ini yang sedang terjadi. Rencana tindakan bila risiko terburuk benar-benar muncul. 4. Manajemen risiko finansial. Sesuai dengan namanya, tentu sudah dipahami kalau manajemen risiko finansial adalah manajemen yang fokusnya pada keuangan perusahaan. Deteksinya diarahkan bagaimana sebisa mungkin agar perusahaan tidak kolaps hanya karena dana, modal, laba, dan selainnya. Tujuan manajemen risiko. Tujuan yang pertama adalah untuk melindungi perusahaan dari risiko bisnis yang berbahaya,
sehingga badan usaha tetap berdiri sekalipun diterpa berbagai macam masalah dalam hal yang negatif. Melindungi perusahaan dengan manajemen risiko lebih berhasil dibandingkan yang tidak, karena sebelum terjadi masalah, jenis problemnya sudah terdeteksi lebih dahulu. 1. Membantu pembuatan kerangka kerja. Dengan adanya manajemen risiko, tentu solusi atas masalah perusahaan bisa ditemukan. Nah, untuk aktualisasinya, tinggal dibuat saja kerangka kerja yang sesuai dengan solusi tersebut. Ini alasan mengapa manajemen kerja bisa membantu pembuatan kerangka kerja. Dengan alasan ini pula, kebijakan yang bertanya juga bisa diputuskan dengan segera. 2. Sebagai peringatan kewaspadaan. Dengan dilakukannya manajemen risiko, tentu segala hal buruk yang bakal muncul akan terdeteksi. Maka dari itu, ini bisa dijadikan bahan untuk tetap waspada dan hati-hati dalam mengelolanya. Bisa dibayangkan jika tidak ada manajemen risiko, tentu hal buruk akan terjadi begitu saja, karena tidak ada kehati-hatian dalam bekerja dan semua karyawan bekerja tanpa memperhitungkan risiko yang ada di dalamnya. 3. Meningkatkan kinerja perusahaan. Membantu meningkatkan kinerja perusahaan dengan menyediakan informasi singkat risiko yang disebutkan dalam peta risiko atau risk map. Hal ini juga berguna dalam pengembangan strategi dan perbaikan proses risk management secara berkesinambungan. 4. Solusi manajemen risiko. Membangun kemampuan individu maupun manajemen untuk mensosialisasikan pemahaman tentang risiko dan pentingnya risk management. 5. Mendorong manajemen agar proaktif. Mendorong manajemen agar bertindak proaktif dalam mengurangi potensi risiko dan menjadikan manajemen risiko sebagai sumber keunggulan bersaing dan kinerja perusahaan. 6. Menjaga stabilitas dan pertumbuhan perusahaan. Terakhir, tujuan manajemen risiko adalah agar perusahaan bisa berkembang dengan stabil atau target bisnisnya. Dengan adanya proses manajemen risiko, perusahaan bisa melakukan penanganan lebih cepat terhadap sumber-sumber yang mengancam pertumbuhan usaha. Jenis-jenis manajemen risiko. Yang pertama adalah manajemen risiko operasional. Manajemen risiko operasional adalah manajemen risiko yang disasarkan pada terjadinya permasalahan-permasalahan usaha yang muncul akibat faktor internal, seperti kinerja pegawai yang rendah, sumber daya yang kurang berkualitas, terjadinya bencana, modal tidak sehat, dan selainnya. Pada umumnya, cakupan sasaran untuk manajemen risiko jenis ini adalah faktor manusia, sistem, proses, serta permasalahan eksternal, tetapi yang tidak berkaitan dengan pelanggan, melainkan muncul dengan sendirinya, seperti musibah. Yang kedua adalah manajemen hazard. Manajemen hazard adalah jenis manajemen risiko yang fokusnya pada masalah yang potensial membuat perusahaan gulung tikar, atau biasanya problem usaha yang dideteksi adalah musibah-musibah yang besar dan berbahaya. Ada 3 unsur yang diprioritaskan di dalam manajemen jenis ini, yaitu masalah hukum, bahaya fisik, serta penurunan moral. Ketiga hal inilah yang harus diantisipasi jika kemungkinan muncul bahaya potensi di sana. Yang ketiga adalah manajemen risiko strategis. Manajemen ini berkaitan dengan pengambilan keputusan. Risiko yang biasanya muncul adalah kondisi tak terduga yang mengurangi kemampuan pelaku bisnis untuk menjalankan strategi yang direncanakan. Dalam hal ini, beberapa faktor seperti risiko operasi, risiko aset, risiko kompetitif, atau bahkan risiko franchise. Yang keempat, manajemen risiko finansial. Sesuai dengan namanya, tentu sudah dipahami kalau manajemen risiko finansial adalah manajemen yang fokusnya pada keuangan perusahaan. Deteksinya diarahkan bagaimana sebisa mungkin agar perusahaan tidak kolaps hanya karena dana, modal, laba, dan selainnya. Dengan adanya manajemen ini, tentu pihak perusahaan akan memberikan perlindungan terhadap segala aset perusahaan. Tujuannya tidak lain supaya keuangan tetap sehat, sehingga bisa dikontribusikan untuk perkembangan usaha ke depan. Kesimpulan pada PowerPoint ini adalah manajemen risiko adalah suatu teori yang harus diterapkan di dalam membangun bisnis atau usaha, terutama di zaman sekarang, di saat semua berubah dengan cepat. Karena tanpa manajemen yang baik, pengusaha tidak bisa mendeteksi hal-hal buruk yang bisa menimpa perusahaan. Ironisnya, perusahaan bisa mengalami penurunan atau kolaps tanpa bisa mengetahui apa penyebabnya. Menjadi adaptif terhadap perubahan juga merupakan salah satu solusi terhadap perubahan yang terjadi. Dan ini yang akan membedakan Anda apakah perubahan berdampak negatif atau positif pada perusahaan Anda. Terima kasih.